Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadis, bab yang keenam. Fi adabil alimi fi durusihi. Adab-adab seorang yang berilmu kepada pelajarannya. Idza azama al-alimu an yahdura majlis durusihi. Jika seseorang yang berilmu ingin menghadiri majelis pelajarannya, yatatahhar minal hadasi wal khubusi. Hendaknya dia bersuci dari hadas dan dari kotoran. Maksudnya hadas ini yaitu hadas kecil maupun hadas besar. Berarti seorang itu harus berwudu sebelum belajar. Kalau hadas kecil, kalau hadas besar dia harus mandi terlebih dahulu. Karena untuk menghilangkan hadas kecil dengan berwudu, untuk menghilangkan hadas besar dengan mandi wajib. Wal khubus, khubus ini kotoran, berarti dia harus beristinja, ya, menghilangkan kotoran. Wa yatanazzaf, dan membersihkan diri. Pakaian yang kotor dibersihkan, atau bagian tangan yang kotor dibersihkan. Entahkah kotornya itu dengan sebab perkara yang najis, berarti khubus tadi kotoran, atau perkara yang bersih kotor, tanah suci, ya. Tapi karena kelasnya kotor dengan sebab tanah, maka dia hendaknya bersihkan. Wa yatatayyab, memakai wangi-wangi, parfum. Wa yalbas ahsana thiyabihi allaiqati baina ahli zamanihi. Hendaknya dia juga memakai pakaian yang terbaik, yang terindah, yang layak pada masanya. Qasidan bidzalika kullihi ta'zimal ilmi. Semua itu dilakukan tujuannya adalah untuk memuliakan, mengagungkan ilmu. Jadi kita harus memuliakan ilmu yang kita pelajari sendiri. Wa tabjilish syari'ati, dan juga memuliakan syariat. Wa yanwi bi ta'limihi at-taqarrub ila Allah Ta'ala. Dan hendaknya dalam mempelajari ilmu, hendaknya berniat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Li ridhaillah, ya, menuju keridhaan Allah. Ini adalah nilai yang paling tertinggi, niat yang paling tertinggi dalam menuntut ilmu. Wa nashril ilmi syarifi, dan juga niatnya untuk menyebarkan ilmu yang mulia. Wa ihya'id dinil Islam, juga berniat untuk menghidupkan agama Islam dalam belajar ilmu. Wa tabligh ahkamillahi ta'ala, dan menyampaikan hukum-hukum Allah Ta'ala allati utumina 'alaiha wa umira bi bayaniha, yang telah diamanahkan kepada kita hukum-hukum Allahnya tersebut dan diperintahkan kepada kita untuk menjelaskannya. Bagi orang yang sudah berilmu, orang yang sudah tahu, dia punya kewajiban untuk apa? Untuk mengamalkan yang pertama. Yang kedua, untuk menyampaikan. Kalau tak mampu dia menyampaikan, maka wajib bagi dia untuk mengamalkan. Karena nanti akan ditanya. Wal izdiyad minal ilmi bi izharis shawabi, dan niat juga menambah pengetahuan dengan memperjelas yang benar, perkara-perkara benar itu. Warruju' ilal haqqi, dan kembali kepada kebenaran. Mungkin selama ini merasa benar, ternyata salah. Maka dengan belajar, niatnya untuk kembali kepada kebenaran, sehingga mendapatkan kebenaran dan akhirnya bisa mengikuti kebenaran tersebut. Wal ijtima' ala zikrillah ta'ala, dan niat juga berkumpul untuk mengingat Allah. Karena mengkaji ilmu agama, otomatis di sana akan disebutkan bagaimana akidah atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamu ala ikhwanihil muslimina wad du'ai lis-salafis salihin, dan juga memberikan keselamatan kepada saudara-saudara muslim. Niatnya seperti itu. Kenapa? Karena dengan belajar ilmu kita bisa memberikan keselamatan.
Contohnya, ada saudara muslim kita yang nggak tahu cara sholat, dan dia nggak sempat, dia punya waktu yang lapang untuk belajar sholat ke orang-orang yang ada di masjid, orang-orang yang ada di pondok pesantren. Maka kita sebagai seorang yang kawan dengan dia atau dekat dengan dia, kita menyampaikan, ya, maka kita sedang menyelamatkan dirinya dari kesalahan-kesalahan. Kita sampaikan buat sholat yang benar seperti ini, kemudian puasa yang benar tuh seperti ini. Kemudian juga kita berdoa untuk orang-orang saleh terdahulu. Jadi berkumpul untuk mempelajari ilmu adalah sama dengan kita mendoakan orang-orang saleh terdahulu. Karena orang saleh terdahulu yang telah membuat kitab-kitab ini yang kita baca, sebelum kita membaca kitab ini pasti kita akan doakan, ya. Kita akan doakan supaya mudah-mudahan ilmu mereka berkah, sehingga kita dapat keberkahannya. Nah, disitulah kita dapat berdoa untuk mereka dan kita dapat kebaikan dari mereka. Wa iza kharaja min baitihi da'a bid-du'a'il warid 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika keluar dari rumah maka hendaknya berdoa dengan doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, yaitu doanya Allahumma, ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, an adilla, dari sesat, au udilla, atau disesatkan, au azilla, dari tergelincir, au uzalla, ataupun digelincirkan, au azlama, dari berbuat zalim, au uzlama, ataupun dizalimi, au ajhala, dari kejahilan, kebodohan, au yujhala alayya, atau dibodohi atau dibuat jahil, azza jaraka, sungguh agung sungguh agung anugerahmu, wa jalla sanauka, dan begitu agung juga sanjungan untukmu, wala ilaha ghairuka, dan tiada Tuhan selain engkau. Summa yaqul, kemudian ia berkata, bismillahi amantu billahi, dengan menyebut nama Allah aku beriman kepada Allah, wa'tasamtu billahi, dan aku berpegang teguh kepada Allah, wa tawakkaltu 'ala Allah, dan aku bertawakal kepada Allah, wala haula wala quwata illa billah, dan tiada kekuatan, daya dan upaya melainkan dengan Allah. Allahumma sabbit janahi, ya Allah kuatkanlah sayapku. Maksudnya sayapku ini apa? Badanku kuatkan. Wa adrikil haqqa 'ala lisani, dan sampaikanlah kebenaran, ya, pada lisanku ini. Wa yudima zikrallahi ta'ala ila an yasila majlisat tadris, dan ya Allah sampaikanlah, ya kan, aku kepada majelis belajar ini, majelis pelajaran, sampaikanlah aku kepada majelis pelajaran dalam keadaan terus berzikir kepadamu. Inilah doa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan diingat nanti terjemahnya, bisa nanti di stop dulu videonya, kemudian kalian catat, kemudian putar lagi sedikit lagi, lalu kalian catat lagi. Pandai-pandailah kalian buat terjemahnya ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.